Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Aisyah Family. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari konsep KIA dan KB, yaitu yang part 2-nya tentang keluarga berencana. Masih bagian dari materi K3LH kelas 10 farmasi klinis dan komunitas. Nah, buat adik-adik yang masih SMK atau buat semua yang memerlukan materi ini, monggo disimak sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi keluarga berencana. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang kedua yaitu sejarah keluarga berencana. Prakarsa untuk melaksanakan kegiatan KB di Indonesia dimulai pada tahun 1953 oleh sekelompok kecil masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan, khususnya dari kalangan kesehatan di Jakarta. Kelompok ini berkembang pada tahun 1957, berdirilah Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Kegiatan PKBI ditunjang oleh Departemen Kesehatan dengan menyediakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak atau BKIA serta tenaga kesehatan sebagai sarana pelayanan KB. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto bersama dengan pimpinan-pimpinan dunia lainnya menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia. Sebagai tindak lanjut penandatanganan ini, maka pada tahun 1968 dibentuk sebuah lembaga semi pemerintah yang dinamakan Lembaga Keluarga Berencana Nasional. Pada tahun 1970, lembaga ini ditingkatkan menjadi sebuah badan pemerintah penuh diberi nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Selanjutnya, badan inilah yang bertanggung jawab mengelola program kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia. BKKBN adalah suatu badan yang non-departemental dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuan keluarga berencana. Yang pertama yaitu tercapainya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan atau PTP. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka total fertility rate harus diturunkan menjadi sekitar 2,0 yang berarti bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur di Indonesia adalah sekitar 2. Ya. Makanya ada program 2 anak cukup. Yang kedua yaitu membudayakan norma keluarga bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya perlu dilaksanakan agar NKKBS menjadi pola hidup bangsa Indonesia dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Metode-metode keluarga berencana. Yang pertama ada pantang berkala, yang kedua metode sederhana, yang ketiga metode hormonal, yang keempat alat kontrasepsi dalam rahim, yang kelima metode sterilisasi. Metode pantang berkala. Metode ini disebut juga istibra berkala atau sistem kalender, yaitu tidak melakukan hubungan seksual pada saat ibu dalam keadaan subur. Nah, jadi di sini tuh yang menentukan waktunya adalah ibu. Jadi yang bisa merasakan ibu itu masa subur atau tidak itu adalah
si ibunya. Jadi ini metode yang perlu hati-hati dan waspadaan juga ya. Yang kedua, metode sederhana adalah mencegah terjadinya pertemuan antara sel jantan dan sel telur atau pembuahan dengan menggunakan penghalang. Penghalang tersebut dapat berupa penghalang mekanis, misalnya kondom dan diafragma, atau dapat juga berupa penghalang kimiawi, misalnya tablet vagina, jelly, tisu, KB, dan cairan berbusa. Yang ketiga, metode hormonal. Dalam metode ini, hormon yang mencegah lepasnya sel telur dari indung telur dimasukkan ke dalam tubuh ibu. Bentuknya dapat berupa pil KB, suntikan KB, implan, atau susu KB. Alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat kontrasepsi yang diletakkan di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan dan nidasi atau penempelan sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim, atau disebut juga IUD, intrauterine device. Yang kelima yaitu metode sterilisasi. Kontrasepsi dengan metode sterilisasi bersifat permanen sehingga disebut juga kontrasepsi mantap pada wanita. Metode ini disebut juga kontrasepsi mantap wanita atau medis operatif wanita atau MOW atau tubektomi. Pada laki-laki, metode ini disebut kontrasepsi mantap pria atau medis operatif pria atau MOP atau disebut juga vasektomi. Kedua metode ini dilakukan dengan cara operasi. Akseptor keluarga berencana. Sasaran program KB adalah pasangan usia subur atau PUS. Pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi atau alat atau obat untuk mencegah terjadinya pembuahan disebut akseptor. Seorang akseptor yang aktif secara terus-menerus dalam jangka waktu minimal 5 tahun disebut akseptor lestari. Di samping itu juga terdapat yang disebut akseptor mental. Dengan telah membudayanya perencanaan keluarga dalam masyarakat dewasa ini sedang dikembangkan gerakan KB mandiri, yaitu pelaksanaan KB dan kebutuhan akan alat-alat dan pelayanan sepenuhnya menjadi tanggungan akseptor dengan subsidi pemerintah, khususnya dalam pengadaan alat dan obat kontrasepsi. Oke, sekian materi dari saya. Thank you for watching my video and see you. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di video saya ya. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik dimanapun kalian berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.